sebenarnya tahun lalu itu kita sempat ikut lomba di situ juga. Cuman karena mungkin kita belum waktunya untuk lanjut, jadi kita ikut lagi di tahun ini gitu. Iya. Oh, keren banget, berarti evaluasi ya Kak, sampai akhirnya bisa jadi juara. Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dina Oktaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Nah, senang sekali nih teman-teman, pada hari ini podcast kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu siapa lagi kalau bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Nah, tapi agak lain nih, karena mahasiswa yang datang sekarang adalah mahasiswa berprestasi juara UI UX Competition, yaitu ada Kak Nisa dan juga Bang Endo. Boleh nih Kak, Bang perkenalan diri dulu. Baik, halo, perkenalkan nama saya Endo Bonapen. Saya dari mahasiswa informatika angkatan tahun 2020. Ya. Aku Nisa Silain dari mahasiswa S1 Informatika angkatan 2020 juga. Oke, selamat datang Kak Nisa dan Bang Endo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak, Bang? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Kak Nisa? Ya, alhamdulillah baik juga. Oke, tadi perjalanan ke sini apakah macet atau gimana nih? Seperti biasa ya, Kak Nisa juga ya Kak? Aku ngekos. Aku ngekos. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih ya. Nah teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai sharing session juara 3 perlombaan UI UX Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Nah, jadi narasumber kita ini akan berbagi pengalaman, tips and trik, dan juga nanti cara mempersiapkan perlombaan ini hingga akhirnya bisa menjadi juara nih teman-teman. Nah, teman-teman podcast juga bisa belajar nih dari narasumber kita supaya bisa tetap berkuliah dan bisa berprestasi juga. Jadi tonton sampai akhir ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai bincang-bincang aja nih ya Kak, Bang. Oke. Kegiatan sehari-harinya itu apa nih? Mungkin kan kuliah ya. Dan apakah ada kegiatan lain yang sejalur dengan passion atau gimana nih? Kalau untuk saya, karena ini semester 7 mungkin saya fokus skripsi sekarang. Iya. Kalau aku sendiri, aku ada ikut kegiatan lain di luar fakultas ya. Ada di universitas tuh ada UKM, aku ikut UKM itu sih, aspirasi. Oke. Kalau dari Bang Endo, apakah susah nih bagi waktunya antara skripsi dan juga mengikuti perlombaan gitu? Enggak. Enggak. Tapi untuk sekarang berarti udah nggak ada matkulnya gitu ya Bang? Masih ada sekitar 5 matkul. Berarti sambil skripsian sambil kuliah. belajar juga. Oh, iya. Oke. Kalau Kak Nisa berarti gimana? Masih fokus di mata kuliah ya? Iya, fokus kuliah, tapi aku juga sambil skripsian. Sambil skripsian ya, juga. sambil ikut kegiatan juga di UKM. Nah, itu cara bagi waktunya supaya bisa itu gimana nih Kak, Bang? Bisa tetap kuliah, terus apalagi skripsi juga, dan ikut perlombaan juga ini. Kalau bagi waktu ini aja sih, tentuin apa yang paling penting dulu. Jadi kalau kayak ngerjain skripsi setelah kuliah, terus ngerjain lomba ya setelah ngerjain skripsi dan ngerjain tugas kuliah, kayak gitu. Oke, kalau Kak Nisa gimana Kak? Ya, sama, kita tetap harus lihat prioritas dulu kan. Kalau misalkan apa yang kelihatan lebih prioritas, misalkan kayak kuliah, itu tetap jadi utama. Setelah kuliah mungkin nanti ngerjain skripsi, baru setelah skripsi tadi kayak ikut lomba, baru nanti ada UKM juga yang harus tetap diinin tanggung jawabnya ya. Oke, kan pasti tuh capek banget nih ya, dan butuh effort. Tapi pas lihat postingan Instagram yang muncul muka Bang Endo, muka Kak Nisa, itu gimana nih perasaannya? Biasa aja. Senang lah, pasti senang. Kalau Kak Nisa gimana? Iya, pasti senang ya, karena kayak perjuangan kita tuh akhirnya membuahkan hasil gitu. Tapi kaget gak ke awalnya? Atau emang udah ada pemberitahuannya dulu gitu? Kaget. Kaget? Karena saingannya lumayan banyak. Kalau Kak Nisa? Ya, di luar ekspektasi sih ya, karena menurut kita tuh saingannya lumayan berat sih gitu. Yeah. Oke, nah mungkin boleh diceritain dulu nih mengenai perlombaan yang diikutinnya. Ya, mungkin dari awal kita daftar lomba ya, dari daftar lomba itu emang kita tuh udah
persiapin dari semester lalu, dari tahun lalu gitu, kayak kita mau ikut lomba yang ini nih gitu. Terus yaudah kita daftar, terus di pertengahan kita punya tim yang akhirnya anggotanya harus keluar karena dia mau fokus magang gitu kan. Nah terus kita sempat kelimpungan nih, kayak aduh kita nggak punya anggota gitu. Akhirnya dapet lah tadi satu teman kita yang mau join sama kita. Terus ya udah kita ikut lomba, kita bener-bener bikin timeline, kita kerjain lombanya, kita kumpulin dan akhirnya masuk ke finalis gitu. Terus kita persiapin buat sampai ke final gitu sih. Wah, berarti perjalanan yang panjang ya Kak ya? Iya, Bang, cukup Itu panjang. kira-kira berapa lama itu? Timelinenya mungkin Dari Agustus. dari Agustus. Ya. Mempersiapkan timnya dari sebelum berapa bulan? Mungkin awal Agustusnya. Oh, berarti cukup cepet ya Iya. buat waktu pembentukan timnya Iya. dan Iya. mempersiapkan hasil karyanya juga. Iya betul. Berarti itu dari bimbingan Bu Ika juga atau gimana nih Kak Bang? Iya, pertama kita itu sebenarnya tadi kelewat itu mencari dosen pembimbing dulu. Terus kita bertiga itu diskusi siapa yang mau jadi dosen pembimbing. Terus akhirnya dapat keputusan akhir yaitu Bu Ika. Iya. Oke. Mengenai kompetisi itu sendiri itu dapat dari mana nih infonya? Kalau boleh jujur dari dia. Iya, sebenarnya tahun lalu kita sempat ikut lomba di situ juga. Cuman karena mungkin kita belum waktunya untuk lanjut, jadi kita ikut lagi di tahun ini gitu. Iya. Oh, keren banget, berarti evaluasi ya Kak, Iya. sampai akhirnya bisa jadi juara. Benar. Tapi mengenai timnya itu apakah dirombak lagi atau dengan tim yang sama? Dari Kak Nisa? Dirombak. Dirombak. Dirombak lagi? Iya. Tapi dengan Bang Endo juga atau beda? Iya, dengan saya juga. Oh, oke. Emang passionnya di UI UX kah atau gimana nih? Oke, dari kita sih emang basicnya rata-rata di UI UX ya, karena kalau kita mau ikut lomba lain juga basicnya itu bukan di situ gitu, jadi kita pilihnya akhirnya UI UX gitu. Kalau dari Bang Endo, Sama. emang berarti passion dan hobi ya? Bukan passion, lebih kayak sebenarnya ada cabang lomba lain, cuman karena yang memenuhi di situ yang saya juga punya skillnya ya UI UX yang kami pilih. Berarti dimaksimalkan di passion yang sudah ada ya? Iya, benar. Oke, untuk tahapan pembentukan tim itu kan pasti butuh bonding nih, apalagi itu beda satu orangnya dari yang sebelumnya. Nah, cara kakak dan abang buat bisa bonding dan tetap kerja sama tim yang baik itu gimana nih? Awal pertama kali bentuk tim itu kita butuh yang namanya UX research. Nah, udah dapat, terus akhirnya yang anggota itu berhalangan karena semester ini dia ada magang. Akhirnya kita berdua diskusi mau cari anggota lain dan dapat, yaitu orang yang pernah punya pengalaman lomba sebelumnya, yaitu Fikri Fadilah. Jadi kita berdua rekrut dia untuk jadi tim kita. Oke, mungkin kan Nisa mau ditambahin? Iya, untuk bondingnya mungkin ya, kalau kita tuh bondingnya kita sering ngadain meet, kita chat, bikin grup. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa, kita langsung ngomong di grup gitu. Jadi komunikasi kita nggak terputus gitu. Oke, keren banget. Berarti emang tetap harus komunikasi ya Kak? Iya, betul. Apalagi ini perjalanannya panjang. Berarti totalnya berapa bulan tuh? Sampai Oktober, dari Agustus 3 bulan ya. Banyak lah. Agustus sampai Oktober. Oh, Iya. cepet juga ya Kak? Iya. Iya. Wow, itu bikin aplikasinya gimana nih? Boleh dijelasin hasil karyanya? Pertama tentu bikin idenya dulu, terus akhirnya dapat idenya itu dari idenya dia yang disetujui sama Bu Ika. Terus Bu Ika kasih saran terkait fitur-fiturnya mau ada apa aja, terus masuk ke tahapan desain. Tahapan desain tuh Iya. jelasin dulu. Oke, mungkin agak nambahin ya. Jadi kita tuh sebelumnya bikin ide masing-masing. Kemudian kita bimbingan ke pembimbing kita, dan akhirnya diambillah ide campuran antara beberapa mahasiswa yang anggota kita yang sebelumnya juga yang sempat keluar itu. Nah, habis itu kita lanjutin di situ, akhirnya kita dapat tema, yaitu aplikasi chatbot kesehatan gitu ya. Jadi di sini kita mulai research, terus kita wawancara beberapa dosen Kesehatan. kesehatan dari fakultas
ilmu kesehatan ya, yang di Limo gitu. Nah habis itu kita dapatlah hasil wawancara ini, kita bikin fitur-fiturnya, wawancara beberapa narasumber, kayak kebutuhannya apa aja, kayak gitu sih. Terus habis itu ya kita mulailah bentuk desainnya, terus kita bimbingan lagi ke Bu Ika gitu, kayak gimana apa kurangnya, terus kita perbaikin hasilnya, terus kita setelah lanjut dari finalis itu baru kita bikin prototipenya, terus mulai di testing kayak gitu. Oh, berarti prototipenya itu setelah masuk final ya Kak? Iya. Iya, karena persyaratannya itu hanya desainnya doang untuk tahapan sebelum finalis atau penyisihan. Gitu, menarik sekali. Oke, berarti emang susah juga sih kalau prototipe yang udah banyak ya dari desainnya, makanya mungkin di final di prototipenya ya. Iya. Oke, untuk tadi yang wawancaranya itu berarti dari dosennya aja kah atau ada yang lainnya nih? Karena itu mungkin dibutuhin buat user persona juga ya? Betul. Kemarin kita cuma dapat 1 dosen ya. Iya. Ya. Sebenarnya udah dapat 2, cuman yang satunya itu sibuk dan akhirnya dialih fungsikan ke 1 dosen aja. Apa ditambahin? Iya, boleh. Kalau yang dari wawancara narasumber lain yang buat usernya itu emang lumayan banyak ya. Kita ada berapa puluh ya? 40 ya? Ya, 40-an lebih. 40 orang itu kita wawancara, ada yang termasuk mahasiswa, ada pekerja, ada orang tua juga kayak gitu. Berarti metodologinya melalui wawancara ya? Ya. Tapi apakah pakai kuesioner juga atau gimana nih Kak? Iya. Iya, pakai kuesioner. Berarti 2 metodologi ya? Iya, betul. Oke, nah untuk kendalanya tersendiri apa nih dari kakak dan abang selama pengerjaan karya tersebut? Ya, yang pertama tadi itu sih ya, kita sempat kekurangan tim, itu pasti kendala utama karena kita gak mungkin bisa maju cuma berdua doang, sedangkan harus 3 orang gitu kan di persyaratan. Terus selain itu yang pasti kita walaupun kita bisa manage seperti yang tadi kita bilang, kalau kita harus prioritasin, tetap aja pasti ada yang bentrok-bentrok nih kan, walaupun kita udah coba jadwalin gitu, mungkin kadang yang satu orang yang kerjain, terus nanti pas yang satunya sibuk gantian gitu kan. Habis itu kendala lain itu mungkin kita buat dapetin narasumber dari dokter ya, kita tadinya butuh gitu kan dokter, cuman agak kendala di situ karena kebetulan dokternya juga lagi ada kesibukan ke luar negeri waktu itu, jadi kita gak ada wawancara sama dokter, kita alih fungsikan semua ke dosen kesmas gitu. Terus selain itu kita juga ada kendala waktu dikerjain testing ya, karena ternyata kita kan pakainya bukan akun premium ya, kita pakai yang gratisan. Terus kayak dari toolsnya itu ada bermasalah, error, ya itu pasti sering terjadi ya kalau misalkan lagi ngerjain project-project kita. Oke, dari abang ada yang mau tambahin? Itu udah sangat cukup. Oke, buat solusi testingnya tadi itu gimana nih Kak? Ya, akhirnya kita pakai testing yang SAQ ya. SAQ. Manual. Ya, manual. Jadi kita pakai forms terus diisi, kayak hasilnya tuh dihitung man-nya gitu. Tapi kalau tools yang digunakan itu Figma atau gimana? Untuk buat desainnya? Iya. Iya, pakai Figma. Berarti full Figma ya buat yang desainnya? Ya, untuk desainnya Figma. Kalau buat UX research-nya pakai Ya, Figma juga, FigJam. Untuk wireframe-nya itu ada tools lain, cuman agak lupa namanya ya. Dan untuk testingnya itu ada Maze gitu. Oke, berarti banyak banget ya emang yang digunakan dan dipersiapkan ya Kak ya. Dan tadi udah ada problem solvingnya juga, keren banget sih sejauh ini. Nah, ngomong-ngomong berarti ini bukan yang pertama kali kan ya? Apakah yang kedua kali atau gimana nih Kak Bang? Lomba atau menang? Lomba UI UX-nya. Lomba UI UX ini untuk saya pertama kalinya. Buat kakak juga? Sebelumnya pernah ikut lomba UI UX juga, cuman emang belum waktunya untuk menang kali ya. Nah, tapi kalau untuk yang di UB ini sendiri, kita udah pernah ikut lomba yang kedua kalinya ini, dan yang pertama itu bukan UI UX gitu. Oke. Itu perasaannya gimana Kak? Kan sebelumnya masih harus evaluasi diri gitu ya, dan sekarang udah bisa dapetin juara, gimana Kak Disa perasaannya? Pasti seneng banget ya, karena siapa yang gak seneng gitu kalau menang lomba gitu. Dan apalagi kebetulan ini tuh
salah satu wishlist kita gitu, kayak bisa menangin lomba gitu kan sebelum lulus gitu deh di akhir-akhir semester nih. Wah, menarik banget. Iya. Keren banget sih sambil skripsian pula ya. Iya. Kalau Bang Endo gimana nih? Kan ini pertama kali ya. Apakah pertamanya ada rasa ragu atau yakin aja dulu gitu? Buat lolos Buat final, mengikuti UX competition ini. yakin. Itu emang dari diri sendiri atau ada dukungan dari Kanisa juga atau teman-teman yang lain gitu? Karena saya punya tim yang bagus. Asik, keren. Jadi yakin Dan aja. potensial semua ya Bang ya. Iya. Oke, nah yang memotivasi kakak dan abang untuk tetap bisa ikut di kejuaraan ini, di perlombaan ini selama masih mengerjakan skripsi ataupun kegiatan lainnya itu apa nih? Ya itu tadi wishlist. Pengen 1 kali juara sebelum lulus. 2 kali boleh Bang? 2, 3 kali? Iya. Minimal sekali ya. Iya. Masalah gitu. Gitu sih. Kalau kakak gimana? Iya, selain yang tadi yang wishlist ya, yang pasti kayak kita kerjanya kan bareng-bareng, jadi kita semangatnya itu tetap ada gitu jadinya gitu. Oke, nah tanggapan dari orang-orang terdekat terkait info lomba yang menang ini gimana kira-kira? Mungkin dari keluarga atau teman-teman di kelas dan lainnya? Kalau dari orang tua langsung nitip oleh-oleh. Karena langsung ke UB-nya ya Bang? Iya, langsung ke Malang. Kalau kakak? Iya, sama teman-teman, orang tua tuh pada ngucapin selamat gitu kan. Ya, itu sih. Pasti bangga banget Iya, sih bangga. ya dari pihak keluarga dan juga teman-teman semuanya, apalagi sampai debut di Instagram BMFIK. Menarik banget nih. Oh ya, dan Bu Ika sendiri sebagai pembimbing itu tanggapannya seperti apa nih? Dan selama pengerjaan apakah sangat merasa terbantu atau gimana Kak Bang? Sangat terbantu banget. Hampir semua revisi, bahkan waktu itu sempat meeting ya, meet itu kayak diskusi sampai mau isya dari abis sebelum asar ya, Iya. dari sebelum asar. Lumayan lama banget ya itu. Iya. Kan? Bu Ika benar-benar effort banget buat ngebimbing kita, kayak benar-benar penuh perhatian banget sama kita gitu sih. Oke, menarik banget. Dan apakah nanti waktu ke UB-nya itu Bu Ika ikut juga atau gimana? Iya, Bu Ika ikut Mendampingi berarti ya Bang? mendampingi. Iya, betul. Dan tanggapan setelah lomba dan menang, Bu Ika gimana nih perasaannya dan disampaikannya gimana ke kakak dan abang? Kalau boleh cerita, Bu Ika kemarin sempat nangis. Iya. Terharu banget ya. terharu. Iya. Waktu kita pengumuman, karena emang dari kitanya juga sedikit agak hopeless ya Hopeless. sama saingan kita, terus ternyata pas pengumuman kita disebut gitu. Kitanya bengong, Bu Ikanya ngeloncat-loncat. Speechless ya kak? Iya, benar. Wah iya pasti senang banget sih ya, karena apalagi effortnya sampai ke UB-nya langsung, sampai ke Malangnya langsung. Mengebelakangi ini akademik ya, karena di stand pasti ya kak ya Bang ya? Iya, 1 hari itu hari Jumat. Oke, keren banget. Nah, buat kakak dan abang nih ke depannya kira-kira ada rencana apa lagi? Apakah ketagihan ikut perlombaan ini atau gimana? Kalau misalkan rezeki kalau misalkan kita lulus tahun ini, kan berarti masih ada berapa bulan? 1-2 bulan lagi. Nah, mungkin kalau ada kegiatan lomba itu mungkin kita bakal daftar lagi. Wah, keren banget. Berarti semakin termotivasi ya dengan perlombaan yang lomba menang ini. gratis. Iya. Tapi effortnya kira-kira sebanding nggak kak dengan kepuasan yang didapatkan? Ya, jelas. Jelas. Sangat sebanding. Sangat sebanding. Oke, kalau tanggapan dari pihak dekanat atau mungkin rektoratnya kira-kira udah memberikan tanggapan belum? Mungkin kita belum ketemu ya, jadi kita belum tahu. Tapi Bu kalau Ati. dari Bu Ati itu sangat senang gitu, waktu udah diinfoin kita menang nih Bu gitu. Sangat mengapresiasi ya. Iya, mengapresiasi. Oke, keren banget. Nah, kira-kira dari kakak dan abang ada pesan apa nih untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer supaya bisa tetap semangat dalam mengikuti perlombaan? Gitu gimana? Kayak coba aja gitu daftar lomba, menang atau enggak itu udah nanti ada, asal kita mau usaha, terus jangan sampai putus asa, dicoba aja pokoknya gitu. Coba aja ya. Coba aja. Walaupun belum menang juga dicoba aja, Iya, karena coba pasti nanti terus. bisa evaluasi diri ya kak ya. Iya, betul. Nah, dari Bang Endo gimana?
kuliah yang rajin, lomba nomor 2. Asik. Oke. Tetap kuliah dulu ya, Kuliah tapi dulu. Kuliah dulu ya. utamain. Skripsi nomor berapa nih, Bang? Nomor 10. Oke. Nah, kira-kira dari teman-teman kakak apakah ada juga nih yang berpotensi atau minat di UI UX atau gimana nih? Dan kakak mungkin bisa influence teman-teman kakak juga gitu. Gimana, Kak? Mungkin ada ya. Terus kalau yang berminat sama UI UX, terus belajar buat kembangin itunya apa kemampuannya, karena UI UX itu lumayan ada kedepannya, iya. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Walaupun bukan untuk lomba, mungkin untuk di dunia industri itu tetap bakal kepake sih gitu. Bener banget. Kalau dari Bang Indo gimana? Cukup. Sama ya, Bang? Sama. Retweet ya, Bang? Oke, nah terakhir nih, harapan dari kakak untuk mungkin dari pihak dekanatnya biar bisa membantu teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer gimana nih? Dan mungkin harapan juga untuk teman-teman semuanya supaya bisa tetap semangat lagi. Itu mungkin informasi terkait pengajuan lomba. Jadi kemarin kita sempat bingung kayak gimana cara mengajukan lomba. Akhirnya kita tanya-tanya ke dosen. Mungkin diberikan informasi lebih detail terkait pengajuan lombanya itu. Ya, mungkin soal prosedurnya aja ya, dan sempat udah dosen juga bilang nanti akan ada prosedur biar mahasiswa juga lebih mudah kalau mau ikut lomba gitu. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir nih Kak, ya Bang nih. Nah, terima kasih banyak ya Kak dan Bang atas waktunya. Nah, teman-teman, begitu banyak nih kiat-kiat, pengalaman dan juga tips and trick yang diberikan oleh Kanisa maupun Bang Endo agar teman-teman bisa lebih semangat lagi nih dalam mengikuti perlombaan tapi tetap bisa fokus akademik. Tadi ingat kata Bang Endo, pertama itu harus akademik dulu baru habis itu ikut lomba ya Bang ya. Oke. Nah, semoga teman-teman semua dan sahabat podcast bisa mengikuti jejak dari narasumber kita hari ini sampai akhirnya bisa menjadi juara dan membanggakan fakultas maupun universitas kita tercinta. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bang Endo dan juga Kanisa yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya hari ini, dan sharing session banyak banget ke sahabat podcast hari ini. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat podcast yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa dan salam sehat dan salam bela negara. Dadah.